Tahukah kamu bahwa di sebalik kalimat suci basmalah ternyata tersimpan sebuah lautan makna yang luar biasa. Bahkan menurut seorang ulama, ketidaktahuan akan makna sejatinya bismillah ini bisa membuat amal ibadah kita tidak sah, tobat kita tertolak, dan status kita hanya Islam di mata manusia, bukan Islam di mata Allah. Karena kalimat bismillah adalah awal dari semua perkara, kunci dari semua urusan, dan pembuka dari semua kitab termasuk Al-Quran. Artinya, jika kamu ingin mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal, jika kamu ingin mengerti isi alam semesta, memahami hakikat, bunga, buah, dan pedoman ilmu, bahkan mengerti rahasia sholat yang khusyuk, jawabannya semua ada di dalam pemaknaan basmalah ini. Salam sang sejati. Segala masalah lahir dan batin telah terkumpul dalam kalimat suci ini, maka mengenalinya adalah sebuah kewajiban awal bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ini yang mengejutkan. Syekh Haji Muhammad Siraj Arifillah di dalam kitabnya Ushulul Ma'rifat menyatakan, seseorang bisa saja tampaknya sangat alim, punya ribuan guru, ribuan kitab, bahkan muridnya banyak, dan juga memiliki karomah seperti berjalan di atas air, terbang ataupun kebal api. Tapi jika orang itu tidak mengetahui makna basmalah ini, maka dia disebut kafir ibdallah, kafir di sisi Allah, walaupun dia keturunan kiai atau wali sekalipun. Tapi sebaliknya, siapapun dia, dari suku mana, negara mana, Cina, Barat, Dayak, bahkan keturunan Jin sekalipun, jika dia paham dan merealisasikan makna basmalah ini, maka dia adalah Islam indallah, muslim sejati di hadapan Allah. Lalu apa sebenarnya rahasia besar di dalam basmalah ini? Pada kitabnya tersebut, beliau mengajak kita menelusuri huruf demi huruf dari rangkuman bismi, ba, sin, mim, dan alif yang tersirat. Pertama, huruf alif. Alif ini bukan huruf biasa. Ia adalah simbol alam ahadiyah, zat tunggal yang maha esa. Dia adalah zat yang hidup dengan sendirinya, tanpa ada yang menghidupkan. Inilah Qul huwallahu ahad. Dia adalah sumber kehidupan, banyu, nur, atau air cahaya sejati. Di alam ini hanya ada zat tunggal, hidup tunggal, rasa tunggal, belum ada apa-apa lagi. Inilah sang sumber. Yang kedua, huruf ba. Jika alif adalah zat yang tersembunyi, dalam tanda petik batin, maka ba adalah penampakan pertamanya. Ba mewakili alam wahdah yang menunjukkan sifat sejati Allah. Inilah yang disebut dengan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Alif Nurullah dan ba Nur Muhammad ini bersatu tak berpisah. Mereka bagaikan bapak dan ibu bagi seluruh alam. Alif menghidupkan, ba mewujudkan. Persatuan mereka disebut nurun ala nurin,
cahaya di atas cahaya. Ketiga, huruf Sin. Sin membawa kita ke alam selanjutnya, alam wahidiyah. Di sini mulai tampak ilmu dan asma yang tiga. Ilmunya adalah ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Asmanya adalah Allah zat, Muhammad sifat, dan Adam asma atau perwujudannya. Adam di sini adalah nyatanya Rasul, bapak seluruh manusia yang berasal dari nur yang hidup, yaitu Nurullah. Inilah proses penciptaan mulai terlihat jelas. Keempat, huruf Mim. Mim adalah perwujudan sempurna. Dia menunjukkan ruh idhofi dan af'al sejati. Gabungan Sin dan Mim melahirkan alam arwah, alam misal, alam jasmani, hingga insan kamil. Di sini Muhammad adalah zahir, penampakan, yang hakikatnya adalah rahasianya. Jasad Muhammad hidupnya dari sifat Al-Hayyu, Allah. Ini adalah pemahaman mendalam dari dua kalimat syahadat. Lalu bagaimana semua ini menyatu? Tapi lebih tepatnya adalah kalimat esa. Jika diumpamakan, sifat Jalal itu Nurullah, yaitu seperti lanang atau pria sejati. Dan sifat Jamal itu Nur Muhammad, yaitu wanita sejati. Sifat Jalal itu kuasa mengeluarkan besi. Sifat Jamal itu kuasa mengeluarkan batu. Bercampurnya besi dan batu menjadi api. Ibaratnya api itu adalah bercampurnya raga dan hidup, jasad dan roh. Dan tidak akan ada anak kalau tidak ada ibu dan bapak. Dan tidak akan ada wahidiyah kalau tidak ada ahadiyah dan wahdah. Jadi ahadiyah melahirkan wahdah, wahdah melahirkan wahidiyah, wahidiyah melahirkan semua alam yang lainnya. Ahadiyah makomnya zat, wahdah makomnya sifat, wahidiyah makomnya asma. Semua yang ada di alam makomnya af'al, dan tidak mungkin ada af'al bila tidak ada asmanya. Tidak ada asma kalau tidak ada sifatnya. Sebab semua af'al, asma, sifat adalah hakikatnya zat. Jadi apabila seorang hamba sudah bisa fana zatnya dan fana sifatnya serta fana af'alnya, insya Allah ia akan bisa kamal. Kalau sudah bisa kamal, akan bisa kohar, yaitu keadaan zahir dan batin sudah bisa kumpul menjadi satu. Makanya di sini kita harus benar-benar mengerti berkumpulnya antara jasad, roh, rasa Allah yang mendalam itu seperti bercampurnya pria dan wanita. Zat, sifat, asma, dan af'al, itulah prosesnya. Jadi memahami basmalah bukanlah sekedar tahu arti dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tetapi menyelami perjalanan zat Allah menciptakan alam semesta, hingga bagaimana kita sebagai manusia bisa kembali menyatu dalam pengenalan hakiki kepadanya. Ini adalah jalannya ilmu makrifatullah. Tanpanya ibadah kita mungkin hanya kulitnya, tapi dengan memahaminya, hidup dan ibadah kita insya Allah akan bisa mencapai hakikatnya. Untuk itu mulailah dari basmalah. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam